Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa la nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat surat Al-Baqarah mulai ayat 153, 154 sampai 155. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelahnya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam yang masih terpatri di dalam hati sanubari kita sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita, sebagai akidah keyakinan kita. Juga kita bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan, bahkan usia yang panjang kepada kita semua. Sampai subuh ini kita masih diberikan nafas secara leluasa dan cuma-cuma. Kita diberikan kekuatan, ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang lain tidak bisa semuanya diberikan kenikmatan bangun subuh seperti kita hari ini. Yang lain mungkin nikmatnya masih di dalam selimut, tertidur lelap, cuaca dingin dan sebagainya, apalagi biasanya membuat orang malas terbangun sejak subuh ini. Tapi kita alhamdulillah diberikan kenikmatan berupa ketaatan untuk beribadah kepadanya dari mulai mungkin tadi dini hari Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah salat sunat tahajud, zikir dan wiridnya, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, bahkan sampai sekarang pun masih dilanjutkan dengan kegiatan dalam rangka mudah-mudahan ini adalah ibadah kita kepadanya, yaitu dengan thalabul ilmi, kajian ahad pagi yang kita singkat jihad. Semoga ini semua merupakan jihad kita, kesungguhan kita dalam rangka berbakti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di akhir zaman, yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yang telah membawa perubahan manusia dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju hidayah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah Mutiara yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam pembukaan, dalam mukaddimah, bahkan dalam sholat subuh kita pas rakaat kedua, saya membacakan petikan dari sebagian surat Al-Baqarah, tepatnya berada di juz 2 ya, di ayat 155-nya yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i
wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Yang artinya wala nabluwannakum, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sedikit saja, minal khaufi wal ju', dari perasaan takut, khauf, wal ju' juga rasa lapar. Kami akan uji kamu sekalian dengan sedikit, ya. Bisyai'in dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan adalah biqalilin, dengan sedikit saja kami berikan rasa ketakutan, khauf, khaufa ya khaufu, khaufun. Bahkan ada yang senada dengan ayat ini di surat lain, di surat Al-Quraisy, ya, ketika Allah menerangkan tentang Allah memberikan rasa aman kepada bangsa Quraisy, wa amanahum minal ju', ya, minal ju' itu wa amanahum, kami berikan rasa aman, minal khauf wal ju' itu jau ataupun rasa jauun itu rasa lapar, sedangkan khauf itu rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, kami akan uji kamu dengan sedikit perasaan rasa takut. Kenapa saya mengutip ayat ini pada kesempatan subuh ini? Karena manusia pada saat ini, seluruh umat manusia di alam dunia ini tengah diuji dengan perasaan rasa takut, khawatir, takut dengan berbagai hal. Yang paling spesifik yang sedang ditakutkan manusia saat ini adanya wabah virus corona. Itu membuat semua orang takut. Berbagai tindakan dilakukan oleh para pemangku kebijakan, para pemimpin negara, sampai-sampai negara Arab Saudi pun mengkhawatirkan, menakutkan, takut kalau adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka melakukan tindakan sterilisasi Masjidil Haram, Ka'bah, dan kita tahu sejak beberapa pekan terakhir itu melakukan travel warning, ya, tidak boleh adanya kunjungan sementara ke Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram yang biasanya ramai dengan orang yang bertawaf, yang ibadah umroh, sekarang sedang sepi dari para pengunjung ziarah yang umroh. Beberapa event internasional, pegelaran olahraga, diantaranya gelaran MotoGP yang favorit bapak-bapak termasuk saya, balapan motor Rossi, itu pun sampai di cancel, yang sejatinya harusnya perdana dilakukan bulan Maret, awal Maret di Qatar. Pemerintah Qatar pun melakukan larangan kru dari MotoGP untuk masuk negara Qatar. Kemudian banyaklah. Yang terakhir di Indonesia pun sama, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang datang melalui bandara ke Jakarta, ke Indonesia. Itu ada rasa takut dari semua manusia akan wabah virus corona. Semua ketakutan, ya. Semua panik, bahkan sampai di beberapa tempat terjadi pemborongan besar-besaran beli masker, bahkan sampai harganya pun jadi naik. Dan segala lagi di kita mah kalau lagi banyak yang nyari kesempatan, jadi harganya naik. Berebut, ingin semua membeli masker, ketakutan oleh virus ini. Dan banyak hal lagi. Yang paling terakhir, selain di Arab Saudi yang sudah lebih dulu memutuskan juga untuk meliburkan semua sekolah dari mulai jenjang tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sampai di pemerintah Kota Bandung pun tadi malam saya baca dari pikiranrakyat.com, wali kota Bapak Oded Daniel pun mengumumkan mulai per hari Senin esok semua sekolah diliburkan sampai kurang lebih 14 hari ke depan, 2 minggu ke depan. Ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dari virus. Semua yang banyak ketakutan. Bahkan saya juga baca di harian Kompas, sampai-sampai rencananya muktamar Muhammadiyah di kota Solo 4 bulan ke depan, itu pun
digagalkan, di-cancel, diundur, ditunda. Karena sampai saat ini pemerintah berbagai negara menetapkan dilarang adanya perkumpulan masif ya, dari berbagai daerah berkumpul, biasanya itu dikhawatirkan bisa menyebabkan penularan virus corona tersebut. Kalau perkumpulan pengajian mah insya Allah moal aya nu nutup, Bu. Jadi itulah rasa takut yang dirasakan manusia ya. Kami akan uji, kata Allah di surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in biqalilin, tadi dalam tafsir Ibnu Katsirnya, dengan perasaan sedikit saja rasa. Allah berinya sedikit itu enggak banyak, hanya berupa virus yang mana sampai sekarang pun kita tidak tahu wujudnya, bentuknya ya si virus teh. Cuman katanya asalnya memang dari negara China ya, dari daerah yang bernama Wuhan. Mereka merasa takut ini mungkin karena takut meninggal. Virus ini bisa menyebabkan kematian yang mendadak lah gitu. Jadi takut mati sebetulnya mah. Semua manusia itu takut meninggal. Kebetulan mungkin ini banyak ilmu cocokologi dari saya dicocok-cocokin. Karena virus ini berasal dari Wuhan, manusia kata Nabi di dalam hadis akan dihinggapi sifat wahan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut, mencintai dunia dan takut kepada mati. Itu sifat wahan. Ya, wahan, kebetulan ini makanya saya bilang dicocok-cocokin. Virus yang ditakutkan menyebabkan kematian ini dari Wuhan. Lalu manusia takut mati itu diantaranya takut mati cinta dunia itu adalah sifat wahan. Makanya kita berdoa kepada Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan ya Allah kami dalam kematian nanti sakaratul maut. Dan virus ini ditenggarai dari Wuhan ini dilansir dari harian South China Post pada tanggal 1 Januari 2020. Itu berasal dari suatu daerah tempat pasar makanan ya, kuliner, khususnya makanan seafood, tapi yang dominan di sana memang makanan binatang yang tidak lazim dimakan. Di sini disebutkan seperti kelelawar, kemudian jenis binatangnya itu musang, tikus, landak. Jadi menu kuliner di sana itu kemudian berupa musang bertopeng, bahkan sampai rubah dan serigala itu dikonsumsi di sana. Bahkan ada yang hidup-hidup. Khususnya ada yang paling terkenal dan paling mahal katanya daging-daging hewan-hewan yang tidak lazim tadi seperti musang, landak, serigala, kelelawar. Ada sop kelelawar segalanya di urang mah cukup sop buntut enak. Dimakai jeung dahar sop lalai segala itu sih. Kayak nggak ada lagi makanan gitu ya, pakai makan. Sedangkan di dalam beberapa hadis kita ketahui Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita yang mulia pernah berkata bahwa kita itu harus memakan makanan yang baik. Bahkan di Al-Qur'an sendiri sering kita dapatkan, sering kita baca ayat kulu halalan thayyiban, makanlah oleh kalian yang halal dan lagi baik. Ya, yang baik ini thayyiban di sini adalah menurut para ulama jenis-jenis makanan yang tidak mengandung khobais. Ya, khobais itu yang ada hal-hal yang kotor di dalam daging tersebut. Di antaranya kelelawar. Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan mengutip dari berbagai sumber fikih mengatakan bahwa jenis hewan kelelawar itu termasuk yang dilarang untuk dimakan. Nah, di sini disebutkan bahwa al-khaffas yaitu kelelawar itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullah berkata wal khaffas haramun qat'an qala ar-Rafi'i yaji'u bihi fihi al-khilaf. Kelelawar atau al-khaffas itu haramun qat'an mutlak secara
hukum itu haram. Itu menurut fatwa Imam Asy'ari dalam kitab Al-Majmu halaman 9. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ditanya mengenai Imam Ahmad bin Hambal, ya, salah satu mazhab fikih yang 4 itu yang kita kenal, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, wa may yaqul al-khashab wa usila anil khuttaf qala la adri qala an-nakhi kullu tairin halalun illal khafas. Semua jenis burung itu halal kecuali al-khafas, kelelawar. Kelelawar ini termasuk hal-hal yang atau unsur-unsur dari dagingnya memang mengandung khobais, ya, atau hal-hal yang buruk, tidak baik untuk dikonsumsi. Belum lagi binatang-binatang ekstrim lainnya, itu bisa menyebabkan negatif lah. Sesuatu yang Allah haramkan biasanya pasti ada hikmahnya kenapa Allah mengharamkan sesuatu kepada kita. Biasanya ada dampak atau nanti akibat yang berbahaya bagi manusia itu sendiri. Tidak semata-mata Allah mengharamkan sesuatu kecuali memang yang Allah haramkan itu tidak baik memang untuk manusia. Allah itu maha penyayang, nyaah ka urang. Kenapa Allah sudah melarang, sudah nyaah, sudah sayang kepada kita, dilarang makan ini itu, tapi kitanya makan tidak menyayangi, tidak nyaah terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena ada kesombongan. Biasanya dari manusia itu sendiri merasa kuat, merasa hebat, sehingga akan mengacuhkan semua larangan-larangan Allah karena merasa dirinya hebat atau kuat, ya. Jadi kata siapa ini berbahaya, kata siapa ini mahal nih, saya bisa mampu beli. Konon katanya makanan-makanan yang di Wuhan itu dijual dengan harga yang fantastis, harganya mahal. Jadi orang-orang yang memakan di sana itu secara tidak langsung ingin show off, pamer bahwa saya mampu bisa beli makanan mahal ini. Atau mungkin pamer kesombongannya bahwa saya ini berani makan makanan yang tidak lumrah dimakan orang, atau disebutnya makanan-makanan yang ekstrim, yang disebut jagoan, hebat dan sebagainya. Itu berarti ada kesombongan. Maka Allah dari dulu sudah memberikan warning, peringatan kepada mereka-mereka yang ada rasa kesombongan, itu diazabnya kontan langsung saat itu juga. Kita tahu Fir'aun dengan sombongnya di surat An-Nazi'at mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan di antara Tuhan yang ada, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Wah, ini mah sudah maha sombong Fir'aun. Wajar dia mungkin sombong karena dari sisi power, kekuasaan, dia itu raja yang bukan hanya memimpin satu negeri saja, bukan hanya negara Mesir saja. Menurut sejarah, Fir'aun itu wilayah kekuasaan negara-negara yang dipimpinnya sampai Jordania, Syria, seluruh Timur Tengah yang berada di Afrika Utara itu di bawah kekuasaan Fir'aun. Jadi memang raja yang sangat luar biasa pada zamannya, sehingga dia mungkin merasa sombong. Juga dari sisi harta, kita tahu Fir'aun itu banyak sekali hartanya, wajar mungkin sombong juga. Semua perabotan katanya juga terbuat dari emas. Bisa dilihat, dibuktikan sekarang masih ada di Museum Kairo di Mesir. Itu dari hal-hal pernak-pernik perabotan istananya sampai yang paling luar biasa itu sarkofagus. Sarkofagus itu peti matinya dibuat khusus dari emas murni seberat 112 kg. Sakintal, Bu, emas murni dibikin peti mati. Kita paling punya emas berapa gramnya? Si Fir'aun mah 1 kintal itu dibikin peti matinya dan diukir, dibentuk sesuai dengan wajah dan ukuran tubuhnya. Wajar dia sombong mungkin ya saat itu. Tapi Allah membalas kesombongan Fir'aun itu kontan, ya, berupa dikirimlah belalang, kutu, katak, bahkan sungai Nil sampai memerah oleh darah saat itu pada zaman Fir'aun untuk menegur kesombongan Fir'aun. Dikirimnya teh yang menurut kita mah sepele, binatang-binatang yang serbuan binatang-binatang berupa belalang, kutu, itu merusak saat itu kondisi negara Mesir. Tapi kekeh dia tidak mau sadar
si Firaun ini tidak menerima itu mukjizat teguran dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa melalui Nabi Musa, masih saja ponggak dan sombong, dikirim belalang dan sebagainya itu. Akhirnya ya ditenggelamkan di Sungai Laut, di Laut Merah. Laut Merah mah bukan merah karena darah, tapi katanya banyak plankton di dasar lautnya yang kelihatan kalau dari atas itu berwarna-warni merah, dominan warna merah katanya. Terumbu karang di wilayah Red Sea itu ya, di antara pemisah antara negara Mesir dan negara Palestina sekarang. Ditenggelamkan, hanya diazabnya juga menurut kita makan kecil, hanya tenggelam Firaun tapi sudah langsung kepayahan. Ini belum ditenggelamkan di neraka oleh Allah, ditenggelamkan di dunia, di laut. Cek bahasa Garut mah dari tempat saya kekerbekan dia. Kekerbekan teh kondisi tenggelam dengan payah, sudah masuk air banyak ke rongga dadanya, merasa sesak panas, baru dia mengatakan qala amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman sekarang kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu baru ditenggelamkan di laut, belum ditenggelamkan di neraka. Fir'aun mengatakan baru sadar, baru karena saking kepayahannya tenggelam di laut itu, dia baru berkata amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya sekarang beriman kepada Robnya, kepada Tuhannya. Kata Allah, al-an wa qad asaita min qabl, karek ayeuna baru sekarang kamu sadar, mikir, baru bilang beriman. Wa qad asaita min qablu, sedangkan sebelumnya kamu berbuat maksiat, kamana wae mungkin, kata Allah. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu di surat Yunus mulai ayat 91, kisahnya bisa ibu bapak baca lengkap. Tenggelamnya Firaun dan diselamatkan jasadnya. Diselamatkan di sini dari kehancuran, tidak hancur di bawah laut, tidak dimakan hiu, dicabik-cabik misalnya. Al yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Kami abadikan, kami awetkan, kami selamatkan jasadmu pada hari ini, kata Allah, pas hari tenggelamnya, litakuna liman khalfaka ayatan, agar menjadi peringatan, pelajaran bagi umat-umat setelahmu. Terbuktikan awet jasad Firaun itu sampai sekarang sama ada di Museum Kairo. Yang ditenggarai menurut para arkeolog itu adalah mumi Firaun zaman Nabi Musa yang disebut Ramses II. Jasadnya Firaun itu waktu tenggelam langsung mengapung lagi ke permukaan laut, kemudian terseret ke bibir pantai, ditemukan oleh rakyat Mesir saat itu, dikenali itu adalah raja mereka, dan sesuai kebiasaan Mesir kuno saat itu, setiap jasad raja-raja Mesir yang meninggal itu selalu diawetkan atau mummification, dimumi, dibalsem. Dibalsem itu bukan digosok balpirik ya, atau balsem geliga. Balsem ini sejenis herbal, ramuan-ramuan Mesir kuno dari tumbuh-tumbuhan yang nanti dilumurkan ke seluruh tubuh. Kayak di kita mah di daerah Toraja ya, mayat-mayat itu bisa diawetkan, disimpan di tebing-tebing gitu. Nah, kebiasaan Mesir kuno pun seperti itu, tapi mumi-mumi yang diawetkan semuanya setelah sekian lama ratusan tahun hancur, lapuk juga akhirnya. Kecuali muminya ini Ramses II sampai sekarang masih utuh. Mangga ibu bapak kalau ingin lihat wujud aslinya di Museum Kairo, masuk tiketnya dulu ke museum itu hanya 100 pon, Egyptian pon, 100 jenih, kurang lebih dirupiahkan mah 50.000, murah bu tiket ke museum, namangan tiket pesawat ke Mesir nu mahal. Jadi itu mungkin sesuai dengan janji Allah di surat Yunus tadi, al yauma nunajjika, kami abadikan, kami awetkan, kami selamatkan, bibadanika, jasadmu, jasadnya ya, ruhnya Firaun di sana sedang disiksa, diazab, tapi jasadnya, fisiknya kami abadikan, kata Allah, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya jadi pelajaran, jadi ayat
bagi orang-orang yang setelahmu. Tapi ya gitulah, manusia kadang tidak bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Kaum Ad dengan kesombongannya pun sama dibinasakan oleh Allah dengan hal yang sepele. Birihin sorsorin atiyah di surat Al-Haqqah ayat 6, surat 69 ayat 6, Allah berfirman, wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Kaum Ad kami binasakan dengan tiupan angin yang sangat dingin dan kencang. Kaum Ad ini juga sebuah kaum umat manusia yang dulu sombong, takabur, merasa dirinya hebat. Mereka mengatakan, kaum Ad, wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Siapa di antara manusia yang lebih kuat dari kita? Kita ini lebih hebat, lebih kuat. Karena kaum Ad itu dari ilmu arsitektur, mereka hebat luar biasa. Bikin kampung, bikin perumahan, kompleks, klaster mah kecil. Ini bikin perumahan, semuanya gedung-gedungnya itu dari gunung yang dipahat, dibuat bangunan. Ya, di Petra, betul, Jordania. Itu mereka hebat dalam sisi pembangunan. Ya, bisa memahat gunung-gunung batu jadi bangunan perumahan-perumahan atau gedung-gedung lah zaman sekarang. Makanya mereka mengatakan di surat Fussilat ayat 15, surat 41 ayat 15, qalu man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih hebat dari kita? Wah, merasa hebat dan dia melupakan kehebatan Allah yang sesungguhnya, sehingga oleh Allah diazab dengan tiupan angin yang dingin mematikan. Seketika itu juga gempar, semuanya mati kayak oleh wabah sekarang mungkin. Itu oleh hal-hal yang sepele Allah mengirim azab kepada orang-orang yang sombong. Raja Abraha yang kita tahu kisahnya di surat Al-Fil, pasukan bergajah hendak menyerang Ka'bah itu karena sombong. Punya bangunan di Yaman, si Abraha ini raja di Yaman. Punya bangunan tempat ibadah yang megah dan mewah tapi sepi pengunjung. Dia ngiri kepada Ka'bah, bangunan sederhana yang hanya berbentuk kotak seperti kubus tapi ramai pengunjung. Karena Ka'bah itu sekarang sepi karena ada travel warning. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu ramai terus. Karena disebut Ka'bah juga kan di surat Ali Imran surat 3 ayat 96 disebutkan inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan rumah ibadah wudi alinnas untuk beribadah manusia itu lalladzi bi Bakkah, yang berada di kota Bakkah. Dulu Makkah itu disebutnya Bakkah dalam Quran surat 3 ayat 96. Bakkah itu dalam bahasa Arab artinya berdesakan penuh. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim memang manusia, khususnya ketika mulai ditemukan sumur Zam-Zam oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail, manusia banyak yang berdatangan ke sana karena memang sumber mata air satu-satunya di daerah gurun pasir. Tiba-tiba ada mata air yang tidak habis-habis kan sampai sekarang airnya. Jamaah haji atau umroh satu orang bawa 5 liter saja pulang ke tanah airnya masing-masing. Kalikan jemaah haji paling banyak misalkan waktu haji akbar sekitar 3 jutaan atau 4 juta, 5 juta manusia. Kali per orang 1 liter saja yang bawa air Zam-Zam. 5 juta orang kali 1 liter sudah 5 juta liter. Dari zaman dulu itu kalau haji saja, belum yang umroh, belum yang bawanya nu kana botol aqua nyumputkeun kana koper saware. Habis-habis air Zam-Zam. Karena penuh banyak orang dari dulu. Bakkah itu berdesakan. Dia iri si Abraha melihat Ka'bah yang ramai pengunjung yang haji. Zaman sebelum jahiliyah, zaman sebelum Rasul diangkat jadi nabi pun ramai orang-orang jahiliyah di sana, kabilah-kabilah melakukan transaksi bisnis perdagangan itu di sekitar Ka'bah. Jadi dia iri si Abraha ini sombong. Kenapa tempat yang saya bangun tempat ibadah di negerinya sepi, di sini bangunan yang sederhana, tepira hanya berbentuk kubus ukuran 12 kali 9 meter dari tumpukan batu kotak, hanya dibungkus kain kiswah beludru, kok ramai pengunjung. Dia ada rasa sombong, saya akan hancurkan bangunan ini.
diseranglah dengan pasukannya yang kita kenal pasukan bergajah, tapi atas kesombongannya ini belum sampai juga sudah Allah timpakan azab oleh hal yang sepele juga. Diutuslah burung-burung ababil yang melempari dengan batu-batu kerikil panas, sehingga si pasukan Abrahah ini ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang bolong-bolong dimakan ulat, hancur nanti. Jadi Allah mengirim azab-azab tersebut kepada orang-orang yang ponggak dan sombong di muka bumi ini, biasanya dengan hal-hal yang kecil. Kalau Allah untuk ditimbakan langit langsung runtuh misalkan, kepada para manusia-manusia sombong yang tidak ditimpakan gunung langsung geblok murag ke suatu umat ini, tidak. Tapi oleh hal-hal yang kecil tadi, Fir'aun ditenggelamkan, tenggorokannya penuh dengan air laut, air asin. Kan kita tahu air asin banyak tertelan, pasti repot kan, payah tenggorokan kita ini. Tadi dikirim belalang, dikirim katak kutu, si kaum Ad ditiupkan angin yang dingin mematikan. Kaum tadi Raja Abroha dan pasukannya dilempari dengan batu-batu kerikil, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, dengan batu-batu min sijil dari api neraka, tapi batu letik ya, sudah tina neraka mah lumayan panas ya. Jangankan kita kecipratan batu neraka, kecipratan aspal aja kalau ada bapak-bapak PU lagi ngaspal, cobain pasti panas melepuh kulit kita ya. Nah ini semua musibah-musibah atau yang ditimpakan asoba, yang kita manusia ditimpakan asoba yasibu, itu arti kata dari kata ditimpakan. Untuk orang-orang beriman, kita sebagai orang beriman, tentu kejadian-kejadian seperti wabah, virus atau sebagainya, anggaplah itu adalah sebagai selain ujian dari Allah. Wala nabluwannakum tadi surat Al-Baqarah 155, dan ini adalah merupakan musibah. Di terusan ayatnya, allazina iza asobathum musibah, orang-orang yang jika ditimpakan musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi, mereka hendaknya mengatakan ini semua lillah, dari Allah, punya Allah. Musibah ini mau virus, mau bencana, mau wabah, semuanya itu punya Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semua dari kita pasti kembali kepada Allah, meninggal ya. Tidak melalui virus pun manusia mah pasti wa inna ilaihi rajiun, semuanya pun akan kembali, akan mati. Cuman mungkin jalan kematiannya karena mendadak, serempak, jadi manusia itu ketakutan, khauf tadi, merasa cemas, panik ya. Padahal apa-apa yang sudah Allah tentukan itu sebagai ujian bagi kita, dan kita pun menyadari. Bahkan di surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Apa-apa yang Allah timpakan kepada kalian min musibatin fabima kasabat aydikum, itu semua adalah ulah tangan-tangan kalian semua. Nah, itu surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 30. Semua yang Allah atau yang menimpa kepada kita, kata Allah, itu pabima kasabat aidikum, adalah karena ulah-ulah tangan kita. Konon katanya virus ini ada yang mengatakan selain tadi dari ulah manusia yang memakan binatang-binatang ekstrim, ada yang mengatakan ini katanya virus buatan mereka sendiri yang tadinya mau disebarkan di mana. Wallahu alam itu apakah benar atau tidak, banyak isu beredar seperti itu. Semuanya ini katanya dibikin untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Fabima kasabat aidikum, kata Quran surat 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu berlindung kepada Allah ya dari hal-hal seperti itu. Biasanya selain karena faktor kesombongan, manusia-manusia ditimpa azab itu juga karena faktor doharul fawahish ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika sudah nampak, doharo itu nampak, al fawahish perbuatan keji, itu langsung Allah akan tibakan al amrod, suatu penyakit yang mana amrod ini allati lam takun fi aslafihim,
ditimpakan wabah virus yang mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau doharol fawahish sudah secara terang-terangan perbuatan keji, perbuatan maksiat. Dan kita tahu di China itu, ya kita bukan memojokkan negara Cina, banyak negara-negara lain pun manusia-manusia yang sudah dengan terang-terangan berbuat maksiat itu. Kayak di Cina, di Makau itu perjudian itu sangat luar biasa. Urutan nomor 3 katanya di dunia perjudian yang paling. Kemudian narkoba kalau dirupiahkan di Cina katanya konon hanya 20.000, murah pisan, sehingga di sana dikonsumsi sudah biasa, diekspor ke negara kita sampai puluhan kilo, karena memang fawahish di sana, kemaksiatan sudah merajalela dan nampak biasa, kayak tadi makan makanan yang haram dan sebagainya. Itulah kata Nabi, akan ditimpakan fi kaumin, suatu kaum, jika kaum tersebut memang sudah biasa lumrah berbuat maksiat, akan Allah berikan al-amrod. Al-amrod ini dari kata marodun, penyakit, ya, al-amrod, penyakit wabah, allati lam takun fi aslafihim, yang tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Itu ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak doa-doa, hadis-hadis yang Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, ya, tindakan kita tawakal, ya. Tawakal itu adalah tadi menyadari bahwa ini semua dari Allah, ujian, dan juga bisa jadi karena sebab tangan-tangan kita. Tetapi langkah kita selanjutnya menjaga aturan-aturan Allah, artinya tidak melabrak peringatan yang Allah haramkan, ini boleh, ini enggak boleh. Kita harus terus menjaga. Kata Nabi, ihfadillah yahfaduka, jagalah aturan-aturan Allah, perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi. Kemudian selain kita dianjurkan bertawakal, berdoa dan menjaga aturan-aturan Allah, yang ketiga kita harus bersyukur dan bersabar terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita, ya. Jadi ada hal-hal yang menyenangkan, mungkin kita bersyukur, dan ada hal-hal yang menimpa kepada kita kurang menyenangkan, itu harus bersabar. Sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'minin, sesuatu yang mengagumkan bagi orang-orang yang beriman itu, inna amruhu kullahu khair, karena semua apapun yang terjadi bagi orang mukmin itu pasti baik, kata Nabi. Walaisa kali ahadin illa lil mu'minin, kecuali hanya untuk orang mukmin saja, tidak diberikan kepada umat yang lain. Bahwa segala sesuatu urusannya itu khair, baik, bagus. In asabatu syarra sakara, jika ditimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan, umat mukmin itu hendaknya selalu yang menyenangkan bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika ditimpakan sesuatu yang tidak baik, maka dia hendaklah bersyukur, fakana khairullah. Jadi kita yakini saja apa yang ditimpakan kepada kita, insya Allah ada hikmahnya, baik yang menyenangkan ataupun tidak yang menyenangkan. Kita tetap bersyukur dan bersabar sambil berikhtiar, berusaha menghindar dari hal-hal yang tadi sudah di-warningkan oleh pemerintah setempat. Itu adalah upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar agar terhindar dari hal-hal yang kurang baik tadi, seperti aturan kata pihak orang-orang ahli, katanya hindari kontak fisik, hindari pertemuan masih, berjabat tangan, harus membasuh tangan, ya kan, itu aturan-aturan Allah. Kalau kita jaga, sejatinya umat Islam itu sejak dulu sudah menjaga, ya, kebersihan, khususnya dengan berwudu. Itu kita membasuh tangan, membasuh wajah sehari sampai 5 kali. Sebelum orang-orang pakar kesehatan menganjurkan soal mencuci tangan, Islam sudah dulu. Lihat di surat Al-Maidah ayat 3. Itu Islam sejak dulu 14 abad yang lalu, belum zaman adanya kesehatan. Idza qumtum ilas shalat
fagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq. Bukan hanya telapak, bahkan di Islam jika kamu hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai sikut. Itu di Al-Maidah ayat 3 ya, ayat 6. Itu tentang anjuran menjaga kebersihan, membasuh bukan hanya tangan pun bukan hanya sampai telapak, sampai sikut, bahkan wa wujuhakum, bahkan dengan wajah, sampai 5 kali sehari. Anjuran aturan Allah mah sudah maha sempurna, sudah maha luar biasa dibandingkan peraturan-peraturan manusia saat ini. Baru sekarang manusia mah ada anjuran harus membasuh tangan setiap hari. Gara-gara ya wabah ada anjuran gitu. Sebelum ada wabah mah nggak ada kan. Islam mah nggak ada wabah sudah menganjurkan itu. Sekarang ada anjuran harus pakai masker, menutup wajah. Dari dulu Islam disuruh ditutup bukan hanya wajah, kepala tutup, rambut ya, itu khususnya untuk muslimah. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Hendaklah mereka menjulurkan kerudung-kerudungnya ila juyubihina, sampai ke dada. Itu perintah menutup aurat sudah dulu, tapi teu sarieun jelema teh dulu mah. Cuek ari ku virus ayeuna berebut masker. Gak ada yang berebut kerudung karena takut azab Allah nanti. Ya, inilah memang manusia harus ditegur dulu seperti ini. Makanya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', kami akan uji, ditegur dengan sesuatu yang membuat kalian takut. Nah, di dunia saja sudah takut, panik, berebut masker, ada travel warning, ada karantina, ada upaya-upaya gini. Nah, kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, kata Nabi, ihfadillah yahfaduka. Jika kita menjaga, mentaati aturan-aturan Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Terhindar, insya Allah selamat. Ini virus wabah ini sesuatu yang kita sikapi, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu panik. Juga jangan dianggap sepele, memang harus ada itu. Maka sikap kita ini tawakal, berdoa, berusaha menjaga semua aturan. Dan berdoa kepada Allah itu diantaranya kita bisa dianjurkan oleh Allah membaca doa setiap pagi dan petang. Di sini ada doanya, di antaranya Nabi SAW bersabda, kita dianjurkan berdoa sampai 3 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yaqulu fis sabahi kulla yaumin wa masain kulla lailatin. Tuh bahkan kata Nabi, setiap hamba, setiap orang yang mana di saat petang, pagi dan malam hari, setiap harinya dia membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim salasa marratin illa lam yadurruhu syai'un. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, zat yang nama Allah yang la yadurruhu ma'asmihi syai'un, tidak ada madarat sesuatu pun di bumi ini, di bumi dan di langit, dan dia Allah maha mendengar, maha mengetahui, illa lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan tertiba musibah atau wabah apapun. Kita rutin berdoa ini misalkan 3 kali sehari, pagi, petang, dan malam. Bismillahilladzi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama illa lam yadurruhu syai'un. Kata Nabi, dia tidak akan tertimpa sesuatu madarat apapun. Itu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hafiz At-Tahir mengatakan hadis ini sahih. Atau kita juga dalam hadis lain riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, berdoa lebih spesifik lagi, berlindung dari hal-hal yang tidak baik, wabah dan sebagainya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal jadami wa min sayyil asqami. Allahumma inni, Allah, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal barasi, dari penyakit belang, wal junun, dan penyakit gila, wal judami, dan kusta, wa min sayyil asqami, dan dari segala penyakit yang buruk, yang mengerikan. Wabah, mengayeuna namanya virus tadi. Itu hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ada doa yang kita bisa rutinkan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami
wasayyil asqami. Itu diantara doa yang Nabi anjurkan kita bisa dawamkan dalam rangka ikhtiar kita, usaha kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kita sikapi saja dengan bijaksana, tidak panik berlebihan, tidak terlalu ketakutan, sambil kita tetap berikhtiar, berusaha menjaga aturan-aturan yang oleh Allah telah tetapkan, atau juga kita mentaati peraturan-peraturan yang para ahli sudah lakukan, sudah fatwakan oleh pihak kesehatan, pihak negara, pihak pemerintah. Kita ikuti saja ya, jangan sampai dianggap remeh. Di kita mah udah dianggap kene heureuy, dianggap kene bercanda, masih bisa bercanda, dibuat mem-mem, banyolan-banyolan, wabah ini, wah orang Indonesia mah nggak takut corona, tongseng juga dimakan, tong dari seng maksudnya. Jadi jangan juga kita dibikin bercanda, jangan juga kita menyepelekan, tetap waspada tapi juga tidak berlebihan, tidak terlalu panik dan ketakutan, karena hakikatnya kita semua pasti akan meninggal, tinggal nunggu giliran, cuman cara meninggalnya berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan tadi sesuai dengan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggalnya itu dalam keadaan ya, diberikan kelancaran, kemudahan, bukan oleh wabah, oleh penyakit. Makanya tadi dari Wuhan, manusia punya sifat penyakit wahan, kita berdoa hawwin. Nah, tadi cocokologi tadi ya, dipas-pasin aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin mengoreksi atau yang meluruskan, bertanya dan lain sebagainya, saya persilahkan. Cekap, ada pertanyaan? Cukup kayaknya ya, karena Bapak Ibu juga masih ada kegiatan lain. Hari libur biasanya banyak kegiatan, mau jogging silakan, olahraga tadi kan menjaga kesehatan, ayah penyakit ya, terhindar dari penyakit. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala hal-hal yang salah dalam perkataan ataupun dalam paparan yang saya sampaikan. Mohon dikoreksi dan diluruskan di kemudian hari. Kesempurnaan mutlak milik Allah semata, kita semua tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, salah-salah kita, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan melalui majelis taklim, pengajian, tolab ilmi kita ini, Allah menghapuskan, menggugurkan semua salah-salah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada' lana fi yaumina hadza danban illa ghafarta. Ya Allah, jangan tinggalkan kami pada hari ini dalam keadaan berdosa kecuali Engkau mengampuninya. Wala maridon illa syafaita. Dan jika ada yang sakit-sakit di antara kami, yang kena wabah virus di antara umat manusia, khususnya di antara umat Indonesia, umat muslimin ataupun yang illa syafaita, kecuali Engkau menyembuhkannya. Wala mayyitan illa rahimta, dan semua yang telah mendahului kami yang meninggal di antara kami illa rahimta, kecuali Engkau merahmatinya. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita, dan jika ada rencana-rencana doa-doa kami di dunia ini yang belum terijabah, kemudahan, berikanlah kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan timpakan azab kepada kami jika kami dalam keadaan lalai dan lupa kepadamu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau timpakan sesuatu yang kami tidak sanggup untuk mengikulnya. Wala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.